Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Penilaian Berbasis Kelas. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Ayu Permata Bunda, yang kedua Wahyu Adi Pratama, yang ketiga saya sendiri Fauzana Azhara, dan yang keempat ada Mutiara Maulani. Baiklah, langsung saja untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Ayu Permata Bunda. Kepadanya disilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas dapat diartikan sebagai pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian dan keberhasilan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Lanjut. Tujuan dan fungsi penilaian berbasis kelas. Yang pertama yaitu menilai hasil belajar siswa. Yang kedua, mendiagnosa kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan umpan balik atau perbaikan proses pembelajaran. Yang keempat, penentuan kenaikan kelas. Yang kelima, memotivasi belajar siswa dengan cara mengenal dan memahami diri sendiri. Yang terakhir, untuk melakukan usaha perbaikan. Lanjut. Keunggulan dan manfaat penilaian berbasis kelas. Keunggulannya yaitu penilaian dilakukan langsung oleh guru terhadap peserta didik. Sedangkan manfaatnya yaitu membantu guru dalam merencanakan pembelajaran untuk siswa, yang mana pada awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat kepada siswa. Lanjut. Teknik penilaian berbasis kelas. Yang pertama, memberikan tes untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua, observasi atau pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, teknik penugasan berbentuk tugas individu atau tugas kelompok. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ayu Permata Bunda yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, bentuk-bentuk instrumen dalam penilaian berbasis kelas akan saya jelaskan sendiri. Bentuk-bentuk instrumen dalam penilaian berbasis kelas menurut Soeharto 2009 dan Retno Harsanto 2007 ada 7. Yang pertama, penilaian unjuk kerja. Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, penilaian sikap. Sikap terdiri dari 3 komponen, yakni afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilainya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap. Yang ketiga ada penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Yang keempat ada penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu.
Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Lalu yang kelima ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, seperti patung, lukisan, gambar. Barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Lalu yang keenam ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Lalu yang terakhir ada penilaian diri. Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Maulani, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penskoran. Sebelum saya menjelaskan mengenai sistem penskoran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penilaian berbasis kelas. Menurut Nur Hayati 2016, penilaian berbasis kelas merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, dan konsisten. PBK ini bertujuan untuk mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas tentang standar yang harus dan telah dicapai dengan peta kemajuan belajar siswa dan pelaporannya. Next. Selanjutnya adalah cara-cara penilaian dalam penilaian berbasis kelas. Cara-cara penilaian berbasis kelas itu ada 4 cara penilaian tertulis, yang kedua penilaian unjuk kerja atau performance, yang ketiga penilaian produk, dan yang keempat penilaian portofolio. Nah, dari keempat penilaian ini, salah satu penilaiannya yaitu menggunakan sistem penskoran, yaitu pada penilaian tertulis. Next. Selanjutnya, yaitu tata cara penskoran. Menurut Abdullah 2015, di bawah ini yang berkaitan dengan bentuk instrumen tes dan penskorannya, yaitu 1 pilihan ganda, 2 bentuk benar salah, 3 pengisian singkat, dengan menyediakan tempat kosong yang disediakan bagi siswa untuk menuliskan jawabannya. Dalam hal untuk memudahkan penskoran, dibuatlah rambu-rambu jawaban yang akan menjadi acuannya. Selanjutnya, menurut Salam 18, dalam hal standar pengolahan dan penilaian, meliputi pemberian skor untuk setiap komponen yang dinilai dan penggabungan skor yang diperoleh dari berbagai teknik dengan bobot tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Nah, oleh karena itu, dalam hal pemberian skor, berikanlah skor yang sesuai dengan tingkat kelengkapan jawaban dari siswa dan hindari faktor-faktor yang tidak relevan dalam pemberian skor, seperti yang pertama, bagus tidaknya tulisan siswa, yang kedua, kedekatan hubungan siswa dengan guru, dan yang ketiga adalah perilaku siswa yang menyenangkan atau menjengkelkan saat belajar di kelas. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada Baiklah, terima kasih kepada Mutiara Maulani. Selanjutnya, materi tentang rubrik itu akan dijelaskan oleh Wahyu Adi Pratama. Kepadanya disilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rubrik. Yang pertama, tentang pengertian rubrik. Rubrik adalah pedoman skor yang berisi kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja siswa. Yang dimaksud kriteria adalah sesuatu yang digunakan sebagai panduan kinerja siswa yang akan disesuaikan dengan ekspektasi guru. Kriteria adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi respon siswa dalam mempertimbangkan sejauh mana kecukupan kerja yang mereka tampilkan. Kriteria dalam rubrik berfungsi sebagai panduan kinerja yang disesuaikan dengan penilaian yang dilakukan oleh guru.
Kriteria yang berperan mengidentifikasi respons siswa terhadap kemampuan untuk kerja mereka. Dalam sebuah rubrik diperlukan skor yang menjadi paduan dalam penilaian, yang sering disebut dengan scoring rubrik. Scoring rubrik adalah suatu alat yang berisi seperangkat aturan yang digunakan untuk menilai kualitas diri, performasi, dan kinerja. Rubrik penskoran merupakan skema penilaian deskripsi yang digunakan sebagai patokan dalam menganalisis produk maupun proses usaha dan keberhasilan siswa. Itu yang disampaikan oleh Mahmudi pada tahun 2018. Oke, next. Berikutnya yaitu pedoman scoring rubrik. Menurut Yusuf pada tahun 2010, suatu rubrik dikatakan baik dan efektif apabila terfokus pada suatu atribut, menunjukkan garis yang jelas tentang skala, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian mengkomunikasikan standar kepala peserta didik atau yang lain, sehingga dapat menggunakan dengan standar yang sama. Pedoman scoring rubrik hendaknya selesai sebelum penilaian dilakukan. Pedoman tersebut kemudian diedarkan atau disampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengetahui secara benar atau tepat apa yang diharapkan dari mereka, dan bagaimana mereka dapat nilai yang terbaik. Di samping itu, perlu disadari bahwa pedoman scoring rubrik adalah tipe asesmen formatif, karena asesmen ini sebagai bagian dari proses belajar dan pembelajaran, namun dapat digunakan sebagai asesmen sumatif atau dalam pembelajaran angka. Suatu hal yang perlu diingat, seandainya guru atau pendidik akan menggunakan rubrik sebagai salah satu instrumen asesmen, maka guru harus menyusun dan mengkomunikasikan suatu daftar rubrik sebagai kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian menentukan tipe rubrik apa yang akan disusun oleh peserta didik. Oke, next. Selanjutnya yaitu model rubrik. Di sini model rubrik ada dua, yaitu rubrik analisis atau analitik rubrik dan rubrik holistik atau holistik rubrik. Yang perbedaannya yaitu rubrik analitik hanya menggambarkan dan menilai bagian dari suatu produk yang telah selesai. Sedangkan rubrik holistik memandang suatu produk atau pekerjaan secara menyeluruh. Oke, next. Berikutnya yaitu penggunaan rubrik. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2018, rubrik dipergunakan untuk menentukan tinggi rendahnya capaian kinerja peserta didik. Dalam sebuah rubrik terdapat dua hal pokok yang harus dibuat, yaitu kriteria dan tingkat capaian kinerja tiap kriteria. Kriteria berisi hal-hal esensial yang ingin diukur atau tingkat capaian kinerjanya secara esensial dan konkret, yang mewakili kompetensi yang diukur capaiannya. Kriteria haruslah dirumuskan atau dinyatakan singkat, padat, dan komunikatif dengan bahasa yang gramatikal, dan benar-benar mencerminkan kompetensi yang diukur. Rubrik lazimnya ditampilkan dalam tabel, kriterianya ditempatkan sebelah kiri, dan tingkat capaiannya ditempatkan di sebelah kanan tiap kriteria. Baiklah, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Wahyudi Pratama yang sudah memaparkan materinya. Untuk teman-teman sekalian, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.